adalah memberikan batasan yang lebih longgar lagi lah ya terkait dengan persyaratan perjalanan dalam negeri maupun luar negeri. Namun tidak terlepas daripada itu, antusiasme penumpang menghadapi aturan baru ini tetap karena demand-nya juga cukup tinggi, permintaan juga cukup tinggi. Kenapa cukup tinggi? Perekonomian sudah mulai bergeliat karena beberapa kebijakan yang mengakomodir dan memberikan kemudahan untuk melakukan penerbangan. Contoh adanya SE 5658 dan SE terbaru dari Satgas SE 17. Ini artinya ada hal yang dari tadinya misalnya katakanlah vaksin 2 harus PCR atau antigen. Nah, ini booster sudah aman. Nah, vaksin 2 sudah mulai tidak perlu lagi. Nah, tentunya semakin mudah. Namun kita tetap waspada juga. Antisipasinya protokol kesehatan tetap kita utamakan lah tentunya. Nah, apa kaitannya dengan dunia penerbangan? Tentunya kaitannya yaitu semakin dilonggarkan ini kan bukan semakin dilonggarkan ya, dimudahkan sehingga mungkin penumpang ini juga lebih aku bisa. Namun tetap melakukan pembatasan protokol kesehatan. Pak, untuk terkait pelonggaran penggunaan masker di bandara sendiri seperti apa, Pak? Nah, ini kita masih menunggu ya. Kemarin kita tahu sendiri udah ada statement dari Presiden bahwa di dalam ruangan masih tetap menggunakan masker, di ruang terbuka tetap boleh atau tidak menggunakan masker. Namun ini kan ada kriterianya juga, nanti menunggu statement resmi dari Satgas. Artinya apa sih? Mungkin ini salah satu clue ya untuk kita untuk lebih beraktivitas, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pihak pengelola bandara sendiri menyambut baik keputusan ini, Pak ya? Ya, sebetulnya menyambut baik karena kita sudah butuh semacam bukan kebebasan dalam artian butuh kejelasan bahwa sampai kapan kita ini supaya juga penumpang juga bisa melakukan review juga. Sudah waktunya kita diberikan kelonggaran, namun dalam artian kita juga mewaspadai dampak-dampak dari Pak, kira-kira adanya kelonggaran, Pak, bagaimana dengan melihat penumpang sendiri, pergerakan penumpang di bandara? Penumpang ini trennya ya per hari setelah puncaknya kemarin sempat 37.000 ya. Ini sudah melandai lagi sekitar kurang lebih 29 sampai 30.000 lah. Artinya hari, apa? Pak, ya? Per hari. Nah, harapannya apa? Bisa lebih menggeliat lagi karena terkait dengan ini kan tentunya dampaknya terhadap perekonomian ya, demikian. Pak, per hari ini tren penumpang pesawat, Pak, berapa, Pak? Hari ini planningnya itu 27.000 planningnya ya, bisa realisasi nanti bisa 30.000 planningnya yang sudah sudah melapor bahwa jadi atau menggunakan penerbangan ini sekitar 27.000 hari ini planningnya. Tapi realisasinya bisa lebih, bisa 30.000, 31. Tentunya harapan ini sangat membuat kita untuk lebih menyemangati lagi untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi. Pak, data enggak, Pak, dari 27.000 itu sudah berapa persen yang sudah vaksin? Apa yang tidak harus menyertakan surat PCR? Iya, data itu tentunya masih ada di KKP di sistem ya. Tapi prinsipnya begini, mereka sudah memahami lah mekanisme aturannya itu, hampir semua sudah paham bahwa aturannya lebih terbuka lagi, mungkin lebih paham lagi mereka. Kira-kira persennya berapa, Pak? Persentasenya hampir besar, 80% lah, hampir 80% Pak, ya, yang lah. sudah Ya, vaksin. saya yakin hampir 80%. Karena indikatornya apa? Semakin banyak penumpang nih, semakin banyak. Kira-kira dengan pelonggaran ini bisa mencapai berapa per harinya, Pak, untuk
Kalau kita lihat kelonggaran ini kan nanti kan ini masa-masa libur juga nih, masa-masa libur. Nah tentunya bisa mencapai ya 31, 32 lah. Karena kan intervalnya juga bisa diatur oleh RN sendiri penerbangan. Tapi dengan pelonggaran ini bagaimana Pak? Apakah akan memperketat pemeriksaan atau seperti apa mungkin di mana? Ya tetap mekanisme prosedurnya tetap sesuai dengan surat edaran itu. Tentunya kita tetap menghimbau memastikan proses check-in-nya sudah mereka besaran-besaran terbangnya sudah lengkap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.